tahta, di atas puji-pujian kami. Kami menyembahmu Tuhan. Bawain dah. Potongkan dah. Buat hadirat-Mu yang sudah memberkati kami. Sudah. Berserah penuh di hadirat-Mu. Oh, pulang lagi. Pulang lagi. Pamit ya. Pamit ya. Saya bebaskan kamu dari segala ketakutanmu. In Jesus' name. Dengar perintah saya. In Jesus' name. Go! Kamu bangun sekarang. Be peace dengan tubuh yang dipulihkan. Siapa namamu? Ferry. In Jesus' name. Gak usah doa dengan saya doa. Bangunlah menjadi manusia yang baru. Amin, bangun. Ayo. Coba cek. Udah, coba cek badanmu. You free. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kejamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Roh-roh jahat yang mencengkeram hati Anda saat ini, dengar perintah saya. Terjebak kegelapan. Go in Jesus' name. Tuhan dipermuliakan. Efesus 6 ayat 12. Kitab suci mau mengajar kita dalam kesempatan yang indah ini bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Sebab perjuangan kita melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu kegelapan di dunia, dan melawan roh-roh jahat di udara. Bisa dimengerti ayat ini? Jadi ketika ada orang yang jahat kepada Anda, jangan benci pribadinya. Kita tidak melawan darah dan dagingnya. Bapak, Ibu, kalau suamimu marah-marah, jangan kau cubit telinganya. Doakan dia, hatinya dilembutkan. Bapak, kalau istrimu ngomel-ngomel, tidak usah kau balas maki-maki. Tumpangkan tangan di hatinya. Hatinya teduh, dia damai. Kita tidak sedang melawan yang kelihatan ini. Kita nggak boleh membenci sama manusia. Karena hukum yang kedua dari seluruh kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apapun ajarannya, agamanya, keyakinannya, kita harus mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Inilah hukum yang kedua yang sama nilainya dengan hukum yang pertama. Kasihilah Tuhan sebagai pribadi yang tertinggi dalam hidupmu.
Maka sebentar ketika kita mau tolak pekerjaan-pekerjaan roh jahat, penyakit, kelemahan, Anda tolak, Anda buang. Ya, ada diagnosa dokter yang orang terkena kanker. Dan bulan ini saya banyak menangani orang-orang yang sakit kronis disembuhkan, tapi secara medis tidak kelihatan. Medis sudah cek lab, tidak ada sakitnya, tapi dia sakit. Ketahuilah bahwa dunia ini ada dua alam, alam nyata dan alam roh. Sebetulnya kita ini yang kekal ini bukan yang nyata, tapi roh kita. Di dalam Bible mengatakan, Yohanes 3 yang ke-6, apa yang lahir dari daging adalah daging, dan semua daging adalah sementara. Tapi apa yang lahir dari roh adalah roh, dan roh adalah kekal. Yohanes 15:26 berkata, waktu Yesus naik ke surga, dia minta kepada Bapa, sang pemilik hidup, Bapa, janganlah tinggalkan mereka ini yatim piatu. Tolonglah mereka supaya mereka tidak ketakutan, tidak khawatir. Berikan mereka Parakletos, Ruach HaKodes, Roh Kudus. Maka dalam Yohanes 15:26 berkata, roh yang dari Bapa. Jadi ini katakan misalnya Bapa, ini ilustrasi, ini Bapa Tuhan memberikan rohnya. Sama seperti dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika Tuhan menghembuskan rohnya kepada manusia. Dan manusia dari tanah liat itu hidup. Tapi kapan masa rohnya diambil, sesehat apapun dia mati seketika. Hari ini ada wabah virus corona. Dan Pesta berdoa dengan iman bahwa di dalam roh, dan puji Tuhan kemarin ada beberapa pasien di Indonesia, rumah sakit di Jakarta, dinyatakan positif, awalnya kena positif corona, dan sekarang dinyatakan positif sudah sembuh. Doa ini tidak kelihatan, tapi berkuasa. Nah, ketika saudara-saudara menerima Roh Kudus, Yesus naik ke surga, dia berkata, kamu jangan takut semua ya. Nanti kalau rumahmu jadi, aku datang kembali jemput ngoni semua. Kita ini siapa sebetulnya? Kita ini privat personality banget deh, bayangkan. Jangan takut, aku ke surga siapkan rumah buat engkau. Kapan rumahmu jadi? Wah, luar biasa. Aku akan datang menjemputmu. Glory to God. Maka orang di dalam Yesus ketika meninggal, saya keliling rumah sakit, kota-kota, dan terbanyak di Balikpapan, saya Balikpapan. Para mantri, para suster, atau yang di ICU, dia berkata, kenapa ya? Menurut kesaksian dia, orang-orang itu yang di dalam Yesus, atau orang-orang Kristen, Katolik, pokoknya dia berkata, menurut kesaksian dia, saya dengar, itu kalau menghembuskan nafas terakhir ya, senyum. Saya mengkorelasikan dengan ayat itu. Karena Tuhan sendiri, Sang Raja Damai, datang menjemput dia. Yesus berkata, percayalah kepadaku. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Maka bagi orang percaya, ketika meninggal, hapuslah air matamu. Karena bagi orang percaya, kematian bukan akhir segala-galanya. Tapi kematian hanya pindah rumah. Dari rumah kemah sementara, pindah kepada rumah keabadian. Roh yang kekal kembali ke pangkuan Bapa di surga. Ketika Bapa memberikan rohnya kepada manusia, nafas hayah, roh Elohim dihembuskan. Roh Bapa dalam kita itu adalah personality, pribadi. Oke. Ketika saudara belum memiliki Roh Kudus, engkau menyembah mungkin sesembahan yang gelap. Tapi cirinya kamu akhirnya peminum, penjudi, pemarah, pecandu, emosi tinggi, lain sebagainya. Ya, tipu sana,
tipu sana, tipu sana, tipu sini. Astuti, asal tukang tipu. Ya, karena itu roh yang membawa Anda. Ada yang berkata begini, saya mah tukang selingkuh. Kenapa? Memang saya suka selingkuh. Karena dari sono keturunan sudah selingkuh. Roh yang disembah. Anak-anak yang mengganggu, tolong bisa keluar dulu. Ya, tolong timnya bisa. Ada hal-hal remeh yang kita tidak perhatikan tapi itu menjadi fatal. Anda sedang mendapat makanan terbaik saat ini. Ya. Makanya Yesus pernah berkata, Matius pasal 10. Barang siapa mau mengikut aku tapi masih mengasihi orang tuanya lebih daripada aku, akan terpisah. Barang siapa ikut aku masih mencintai anaknya lebih daripada aku, terpisah. Ini bukan bicara soal kekerasan, tapi Tuhan berkata apa? Kasihilah Tuhan lebih dari segala-galanya. Anda sedang makan makanan yang terbaik saat ini. Jangan sampai saya terganggu dan Anda pun terganggu. Nah, saya mau selesai, tapi saya harus Anda tangkap message ini baik-baik. Roh yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya, itu adalah pribadi. Dan pribadi ini butuh makan. Butuh asupan untuk dia kuat. Maka ketika saudara-saudara, apapun labelmu termasuk Kristen dan Katolik, itu nggak jamin apa-apa. Kalau engkau tidak memberikan makanan pribadi ini, roh ini. Dan ketika engkau beri dia makan, ada 3 makanannya. 1, baca kitab sucimu. 2, sembahyang, berdoa. Yang ketiga, melayani. Tidak semua Anda seperti pastor melayani setiap hari berbagai macam orang, tapi kita mengkomit yuk, kita tidak boleh bobok. Atau kita janganlah bobok terlalu tenang-tenang. Kalau satu hari itu kita belum cerita tentang kasih Tuhan kepada sesama kita. Setuju nggak kira-kira? Dan susah kan? Di kantor, apa kabar bro, sis? Pusing? Sudah, ada Tuhan yang bisa menolongmu. Sudah, jangan khawatir. Gampang, bisa. Mau nggak kira-kira? Engkau memberikan makan rohmu. Kita nggak perlu memaksa dia menjadi pengikut Mesias Kristus, nggak perlu. Tapi kasih tahu dia bahwa, sudah, jangan terlalu pusing. Boleh saya berdoa buat engkau? Dan semua orang mau didoakan. Ya kan? Boleh? Boleh ya. Pas kok. Tuhan Yesus memberkati. Jus! Karena roh itu ada dalam Anda. Jus! Kamu tadi doakan aku, enak loh. Kamu nggak pusing lagi loh. Anda memberikan makan roh Anda. Jadi ketika pastor berdoa untuk orang-orang sakit, sebentar Anda bisa lihat, ya. Tidak semua saya harus sentuh, ya, karena saya memiliki roh yang hidup dari Tuhan. Ya, roh yang hidup tidak harus kita bicara kencang-kencang. Ya, biarpun pelan-pelan. In Jesus name I pray, glory to God, amen. Hidup. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan firman Tuhan. Makananku bukanlah makanan sandang papan pangan saja, tapi melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kerajaan surga, Roma 14 ayat 17 berkata, bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, joy with the Holy Ghost, sukacita. Dan orang di luar daripada iman Kristen Katolik bisa sembuh, bisa, karena imanku dari Tuhan menyembuhkan dia. Tapi tidak termaintains. Tapi di dalam iman Kristus, oleh imanmu kamu dapat disembuhkan, oleh imanmu kamu diselamatkan, dan
termaintains abadi. Bukan hanya sembuh fisikmu saja, tapi kesembuhan abadi. Saya bicara ini, ada roh-roh lain yang sedang mengintimidasi pikiran Anda. Roh intimidasi, saya perintahkan, go in Jesus name. You clear. Tiba-tiba terlepas. Bus. Ada yang bus. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa udara, sakit penyakit, virus, bakteri, tumor, kanker, tidak mustahil dalam namanya yang kudus. Kok pastor yakin banget? Karena saya percaya Tuhan. Saya closing statement begini. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ini katakanlah langit-langit, ini surga, ini manusia. Ada 120 murid melihat Tuhan berikan, ada pesan-pesan. Pesan kalau yang terakhir itu biasanya sangat penting. Betul ya? Jadi kalau ada orang tua kita sebelum meninggal, terus kasih pesan, itu penting tuh. Dengar baik-baik. Ya, apa pesan Tuhan? Kepadamu kuberikan kuasa. Untuk apa? Beritakanlah kabar keselamatan sampai segala bangsa. Yang kedua, usirlah roh-roh jahat dari manusia. Wah. Pastor penyihir ya, separuh benarnya. Tapi yang paling benar adalah saya penakluk penyihir. Halo. Iya, betul. Ya. Tepuk tangannya terpaksa banget deh. Iya. Karena roh-roh jahat pun tunduk dalam nama Yesus. Yang ketiga Tuhan kasih apa? Sembuhkanlah orang-orang sakit. Jadi ketika sebentar kita berdoa, saya mau selesai, teman saya jelasin satu lagi ya. Ini kayak penting deh, biar Anda tidak sampai Anda bantu pastor menjelaskan hal ini kepada orang di luar sana. Ya, memang kalau sudah disorot seperti hari ini, orang-orang menyorot hidup pribadi saya, pelayanan saya, memang akan ada muncul netizen, haters dan fans. Kalau fans itu apapun pasti like, komen, terberkati pastor. Kalau haters, apapun pasti dimaki terus kita. Tidak apa-apa, itu memang sebagai pembangkit DNA kita. Pokoknya gue selalu salah di mata kamu gitu. Ya, it's okay, tidak apa-apa. Nah, gini, ketika saya berdoa untuk saudara kita Muslim, ya, kadang-kadang saya tidak mengucapkan in Jesus name. Kenapa? Karena itu doaku sudah ratusan kali di hari yang sama. Oke? Tapi justru saya dimarah-marahi sama orang-orang yang Kristen. Kok tidak pakai nama Yesus? Bayangkan saya doakan nih ratusan orang begini. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus sembuhkan, sakit penyakit pergi. Dalam nama Yesus, amin. Satu baris ini sudah. Nangkap ya? Mereka yang ngomong itu pasti nggak ngerti bahwa kita sedang berdoa ribuan orang. Setiap pagi saya berdoa sampai hari ini 8.000 orang sakit. Anda bisa bayangkan? Bukan polamu, tapi roh yang bekerja. Jadi prinsipnya begini, dan saya akan lakukan hal yang sama. Dalam mesbah doa saya setiap pagi, setiap hari masih gelap, saya udah nyalakan pelita. Saya udah sembahyang. Rehahahorik ambaku kaini sonda. Oh itu gatsa kainara. In Jesus name. Pelita sudah menyala dari atas dan mengurapi tang. Alkitab mencatat para rasul atau hamba Tuhan, orang percaya, bayangannya pun kena orang sakit dapat disembuhkan. Itu tercatat dalam Bible. Oke ya, dia hanya jalan saja. Akhirnya orang-orang taruh depan balai-balai, dipan-dipan orang sakit, dia hanya jalan saja. Orang-orang sakit kena bayangannya sembuh. Juga ada yang memiliki sapu tangan bekas dipegang oleh hamba Tuhan. Ya, dibawa, disentuhkan orang sakit sembuh.
Jadi ketika sebentar pastor doakan, mungkin, sini sayang, anak saya. Mari sayang. Mungkin pastor sebentar hanya begini saja. Ya sudah, sebetulnya sama. Ya. Kok pastor begini kan? Iya kan didoakan itu ditepuk. Beda ditepuk sama ditampar. Ada yang bilang, pastor ini kalau doakan lembut-lembut dong. Oh, gimana? Halo. Saya tanya, hihihihihi. Ya, bedakan. Saya begini. Itu bukan tampar, itu sedang menepuk dia. Ya, supaya dia bangun dari kemalasannya. Orang sakit itu tidak sakit. Ada seorang anak dari Yairus sudah mati. Tuhan bilang apa? Tidak mati, tapi tidur. Wih, bayangkan lu. Di mata Tuhan Yesus yang mati, Tuhan bilang, kalau sakit, Tuhan bilang apa? Malas. Jadi orang-orang malas hari ini, sebentar bangunlah dari kursi rodamu dan tinggalkan kemalasanmu. Setuju kan? Orang sakit dibilang tidur. Jadi kalau yang mati dibilang tidur. Jadi kalau yang sakit dibilang bilang kanan kiri kalau ada yang sakit. Mulai hari ini jangan malas ya. Tongkat-tongkat Anda, kursi roda Anda tinggalkan. Orang sehat tidak tergantung pada alat bantu kursi roda, tongkat. Tidak, dia akan sehat, dia akan berjalan, dia akan disembuhkan. Ya, dan ketika pelita sudah menyala, sebetulnya saya hanya begini saja. Itu sama. Cuma kadang-kadang karena pastor ini punya hati ini, Tuhan ubah lembut. Jadi kadang-kadang apa? Bawa tolong berdiri, Pak. Nah, kadang-kadang gini, saya sudah begini, dibilang, saya lama-lama sedikit lah. Ya, lama-lama ini sebetulnya bukan lebih banyak kuasanya, hanya menolong orang itu merasa afdol. Aku dipegang lama, cespleng. Padahal sama saja waktu saya begini, ya, sama saja. Masih Pak? Siapa? Oke, kita setuju ya, supaya semua bisa terlayani dengan baik. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Ini adalah makanan bagi rohani kami. Kami dapat kabar hari ini bahwa kami adalah manusia roh, dan roh dalam kami yaitu Roh Kudus memiliki kehendak. Dan kami perlu memberi makan. Kami nggak boleh hidup dipimpin daging saja, hanya tiap hari cari Toto Makassar, hanya tiap hari pergi cari uang, kerja. Padahal itu hidup cuma sementara. Kami yang abadi adalah roh kami. Maka kami perlu makanan rohani kami setiap hari. Kami nggak mau lewati hari sebelum 3 hal. Kami berdoa, kami baca kitab suci, dan kami melayani orang lain. Karena untuk itulah kami dipanggil dan diselamatkan. Kami bukan hidup hanya cari foya-foya, senang-senang, duniawi saja, tidak. Tapi kami hidup hari ini hanya sementara. Alkitab berkata 70 tahun saja. 80 tahun anugerah. Yang kami hadir hari ini, yang sudah 70 tahun, ya kami sudah siap-siap Tuhan. Roh kami dibaharui, dikuatkan, ada sukacita dan sejahtera. Terima kasih Bapa, seberapapun kami sisa umur hidup kami, biarlah kami mempersiapkan rohani kami. Karena untuk itulah kami hidup diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Sementara kita terus menyembah Dia, Roh Kudus bekerja di tempat ini. Yes.
terima kesembuhan, terima mujizat, terima unusual miracles, mujizat yang tidak lazim malam ini. Terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat, terima kesembuhan. Oh Allah Tuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Yes, pulih, sembuh, pulih, sembuh, pulih, sembuh, sembuh, sembuh. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kenapa anaknya? Sering kejang-kejang sehari sampai 10 kali. Kaki kiri, tangan kiri nggak bisa gerak. Bisa gerak. Jadi gendong. Halo. Mungkin sebaiknya sudah bisa kembali kerja. Ya, bisa pulang. Hai, kaget saya. Hai. Tunggu. Kaki yang mati rasa, tangan yang tidak bisa gerak. Bagi yang sudah dilakukan, supaya ada ruang gerak buat pesta. Dan bagi yang pengantar boleh tunggu di luar. Bagi yang pengantar boleh tunggu di luar. Supaya ada ruang bebas ya. Yang tinggal hanya yang didoakan saja. Bagaimana? Apa? Tangga. Amin. Amin. Yes. Amin. Yes. Amin. Yes. Apa? Amin. Apa? Ada. Amin. Amin. Yes. Amin. 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 Sini Bu ya, permisi ya. Ya, kan. Ya, nah. Ya. Haleluya. Haleluya. Oke, sudah. Udah, Bu. Enak. Ya, ambil minum saya katanya. Iya, kenapa, Bu? Bisa ngomong.
Oh iya, gimana rasanya sekarang Bu? Oh, puji syukur. Amin. Turun, turun. Naik. Turun, turun. Naik. Naik. Turun. Yang sudah didoakan lewat sini ya, sebelah kiri ya. Pengantar keluar. Mulai hari ini engkau tidak hanya berjalan, berlarilah. Amin. Dalam nama Yesus. Come on, come on, come on. Yes. Ayo. Lewat kiri ya. Iya. Sini ayo. Lewat ibu sudah. Lewat kiri ayo. Ikut ini. Yes. Ya, ayo yang sudah lewat kiri silakan. Iya. Yes. Yang sudah didoakan bisa lewat sebelah kiri. Lewat kiri sini ya. Tolong yang sudah didoakan. Sudah didoakan lewat kiri sebelah sini ya. Nanti di tempat nanti besok datang. Enggak apa-apa lewat kiri. Nih, kalau sudah. Kaki kanannya. Ya, oke ya. Yang sudah didoakan bisa lewat sebelah kiri. Ya. Lewat sini ya. Iya, silakan lewat sini ya. Gantian ya, kasihan yang lain. Ketika tidak mendengar Pak, ketika tidak mendengar. Fatah. Mantap. Fatah. Yang sudah didoakan, Ayo yang lewat kiri. lewat sebelah kiri. Silakan sebelah pintu keluarnya. Sebelah kiri sini. Ikut jalur sini kalau sudah. Sudah didoakan? Oh iya. Yes, in Jesus' name. Yes. Sebelah kiri, ayo Bapak, ayo. Sini Bapak, sebelah kiri. Berjalan, yes, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi. Amin. Bagi yang sudah didoain bisa sebelah kiri keluarnya ya. Bergantian dengan yang lain. Besok lewat sini tengah. Besok tengah besok. Ya, kalau sudah lewat kiri ya. Oh iya. Alkitab berkata, maka penuh. Yes. Haleluya.
Yes. Amin, 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 Ibu sudah doain. Katanya belum masih. Yes. Free! Free! In Jesus' name. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Buka mata. Hari ini saya bebaskan kamu dari segala ketakutanmu. Bebannya berat. In Jesus' name. Tutup dia. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Kain lagi. Kain. Suami istri dari Manado memiliki case yang sama. Lihat bahwa kita sedang melawan bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat. Bisa keluar lewat angin, muntah, air, kadang paku, kadang susuk, dia keluar. Out! Out! Masalahmu bukan di tubuhmu sebetulnya. Dalam banyak case, kadang-kadang dalam alam roh yang mengikat pikiran kita. Sakit penyakit. Oke, halo. Yang sudah bisa kembali lewat sebelah kiri. You free in Jesus' name. Ya. Free. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus. Out. Yang sudah didoain bisa kembali ke belakang ya. Lewat sebelah kiri Pak, Bu. Untuk jemaat yang memiliki mobil KD 1177 MS, ingat untuk mengeluarkan mobilnya karena ada jemaat yang lain yang mengeluarkan mobil. Mohon untuk dipindahkan KD 1177 MS. Terima kasih.
Oh, mama. Terus sekarang bagaimana kondisi sana? Gejalanya mengecil, terus dengan kakinya itu sudah mulai gak berkurang. Jadi keluar gimana? Go! Hey, 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 hey. Mama dah. Go! Free! Come on! Hey! Free! Come on! Siapa kamu? Masih bangun? Oke, dari sini. Dari sini. Ibu siapa namanya? Maria Magdalena. Maria Magdalena, bagus. Siapa saya? Siapa saya? Oke, saya bebaskan kamu dalam nama Yesus. Amin. Lagi berhenti. Lagi berhenti. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, kasih ya. Nah, ya. Bongkok, ya. Heal in Jesus name. Ayo. Yes. Oke. Amin. Isi ya. Yes, amin. Oke, lepas. Lepas. Dalam nama Yesus. Yes. Oke. Biar, jangan pegang. Ya biar. Iya. Oke, cek jalan. Jalan. Iya. Yes. Ya sudah. Istri. Istrinya. Nah, makasih banyak ya Pak. Baik. Sukses. Ya. Nah, bisa, yang belas sudah bisa sudah. Iya, sudah. Ini tinggal. Ya. Angkat. Lebih tinggi. Oke, good. Ya kan? Kanan. Ya, terus angkat. Ya, kiri kanan. Angkat.
Saya begini. Foto saya doakan di grup-grup banyak ajaib. Video call banyak keajaiban. Kritis sembuh dan dia masuk rumah sakit pulang. Nah tadi ada tawarkan air. Jadi mengerti baik-baik ya. Sebetulnya bukan air mantra-mantra, bukan juga opo-opo. Tapi pada prinsipnya tadi saya katakan sapu tangan hamba Tuhan. Ada hadirat Tuhan bisa menyembuhkan. Jadi ini Bapak dari mana nih? Ya, oleh iman Pak. Airnya dikasih sama saya doakan. Sama saya doakan handphone Anda, foto Anda, sama dengan air Anda. Dalam nama Yesus, engkau minum. Engkau minum atau anakmu minum, diberkati Tuhan. In Jesus name. Amin. Oke ya, sudah semuanya. Iya. Sini Pak. Bungkuk. Ya. Yes. Tuhan. Kabut gimana? Awas. Panas. UV. Enggak membakar. Bungkuk ya. Oke. Door in Jesus name. Yes. Heal. Oke, cek. Yes. Ya. Ya, see you. Yes. Sudah sini ya.